Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan sahabat lama saya, guru saya, senior saya. Beliau adalah seorang aktivis yang berangkat dari dunia kesenian. Namanya Rahmat Jabaril. Nah, Kang Rahmat Jabaril ini kalau di kota Bandung paling enggak kemudian menjadi legend lah. Karena selain berkesenian, pameran di mana-mana, beliau juga tidak melupakan akar berangkatnya, yaitu aktivis. Beliau melukis, beliau kemudian juga main teater, ngajarin berkesenian. Nah, kita agak rindu sebenarnya. Ngapain aja sih sekarang? Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum Kang Rahmat. Waalaikumsalam. Sehat Kang Rahmat? Sehat, alhamdulillah. Jadi Kang Rahmat ini sekarang ngapain aja? Kegiatannya sehari-hari saya menulis sekarang. Menulis, oke. Sebetulnya menulis dari sudah lama ya. Cuma sekarang lebih produktif menulis. Nulis apa? Nulis untuk jurnal. Jurnal, Jurnal oke. seni. Tapi seni ya, memang Jurnal basicnya seni, oke. Ya, terus kemudian yang melukis masih, ya karena hidup saya dari situ. Terus advokasi kewargaan, tapi mungkin modelnya beda dengan dulu. Advokasinya sekarang ini lebih ke pendidikan kreatif gitu ya, buat warga kayak gitu. Terus sebelumnya saya pernah bikin sekolah gratis. Oke. Tapi seni tetap. Seni tetap, tapi yang sekolah gratis itu bikin semacam PKBM. Ya, ada mereka belajar untuk kelas SD, SMP, SMA. Tapi karena muridnya sudah habis, jadi tidak diteruskan karena mereka sudah pada lulus. Iya. Gitu. Nah, saya itu sebenarnya gini, teman-teman pengen tahu ceritanya. Kang Rahmat ini dulu berangkatnya di dunia aktivis dulu kah, kesenian dulu? Bisa diceritakan nggak? Sebetulnya berangkatnya dari seniman, saya sebagai pelukis. Awalnya Sebagai pelukis. Kuliah di ITB. Iya. Terus kemudian tidak menjadi saya lebih cenderung senang hidup di kampung-kampung, ya di jalanan dulu itu. Karena karya-karya seni saya itu lebih membicarakan persoalan itu. Jadi kalau tidak menjiwai, rasa-rasanya tidak ketemu. Tahun berapa itu mulai melukis? Mulai aktif melukis di tahun 84 ya, 85. Saya baru lahir. Saya 84, 85, 86 udah turun ke jalan. Oke. Kayak gitu. 86 turun ke jalan bersama saya 2001 sampai 2007 tuh masih turun ke jalan tuh. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Iya. Nah, setelah itu belajar ngelukis dan itu erat ya kaitannya berkesenian dan persoalan-persoalan advokasi kerakyatan. Ya aktivis lah ya di Bandung. Dulu kuliah basicnya apa? Dulu sebetulnya gini ya, saya tuh belajar seni tidak formal-formal amat gitu ya, karena juga sebetulnya merasa yakin saya sudah bisa, ngapain lagi sekolah gitu ya. Jadi saya tuh kalau ke kampus, ke ITB main, ke ASTI misalnya dulu main gitu ya. Ya kemana ya, ke Unpad juga sastra main kayak gitu-gitu. Jadi aku merasa sudah bisa apa yang ini, terus paling tidak kita kembangin sendiri gitu loh. Ngelukis tuh kalau nggak salah pamerannya sampai kemana, ke Eropa? Pameran di Oakland, California. Di US? Ya. Oke. Nah, terakhir sebelum COVID itu karya saya diikut sertakan dalam Kongres INSEA di Kanada. Di Kanada, ya, oke. Jadi pertemuan atau kongres para ahli seluruh dunia. Ahli seniman seniman-seniman gitu ya, guru-guru seni dunia itu di Kanada, INSEA. Itu melalui ini ya, saya merekomendasikan istri saya yang ke sana karena saya lagi sibuk di sini. Kayak gitu. Baik Kak. Jadi karya saya itu sebetulnya sudah diakui di luar. Dan polanya sekarang udah beda dengan yang dulu. Jadi pendalaman seninya sudah berubah. Sekarang tuh lebih menggunakan seni-seni partisipasi kayak gitu. Sebagai sebuah metode penyadaran ke publik. Oke, itu konteks seninya. Lalu konteks aktivis
kan dulu mah aktivis tuh sering demo, kayaknya sekarang mah jarang saya dengar Iya. aktivisnya pada demo. Apa beralih kah orang mengekspresikan pendapat, kemudian mengadvokasi orang, caranya ada yang berbeda kah? Ya, tentu beda ya. Karena gini, logikanya kalau model gerakannya seragam itu mudah terbaca, gitu ya, mudah terbaca dan gampang dipatahkan. Maka kemudian saya memakai konsep lain dari gerakan ini, yaitu memakai konsep Alan Badiou misalnya kayak gitu. Alan Badiou itu konsepnya yang genap dari 11 bukan 11 kali 1, teori gerakannya seperti itu. Jadi artinya harus dibangun kesadaran organik dari masyarakat itu sendiri. Jadi utamanya adalah membangun kesadaran demokrasi, kesadaran masyarakat terhadap persoalan hak-haknya. Kalau kita misalnya aksi ke jalan yang gitu-gitu, dari dulu juga gitu. Dulu sudah kita lakukan. Masa gitu terus, gitu. Nggak ada perubahan gitu loh. Jadi memang harus lebih maju gitu. Nah, problemnya ini juga sebetulnya protes saya juga pada teman-teman aktivis 98 ya. Maaf saya harus menyebutkan itu karena saya ada di situ. Bagian dari sana ya. Dari situ. Dan saya merasa agak kecewa dengan itu. Karena apa? Polarisasi gerakannya itu masih berpikir pragmatis, gitu. Bukan kepentingan untuk kepentingan rakyat, gitu. Tujuannya adalah kelompok dan golongan masih tujuan kekuasaan. Terus kemudian masih di wilayah. Dan terbukti beberapa teman yang duduk di kekuasaan ya hanya 1-2 yang bisa merubah. Paling nggak perubahannya belum terasa secara signifikan. Belum terasa kayak gitu. Walaupun sekarang ada undang-undang desa misalnya kayak gitu bisa dirasakan oleh publik. Ada lah beberapa gitu. Tapi kan tidak semua teman-teman aktivis mempunyai kesadaran itu kayak gitu. Hanya beberapa orang saja. Terus kemudian juga beberapa teman tiba-tiba hilang, tadi mana tahu-tahu udah jadi parlemen, di anggota parlemen ini, parlemen itu udah nyaman dan udah banyak duit gitu loh, udah sampai saya juga kaget ketemu di jalan. Meskipun tidak salah juga sebenarnya. Tidak salah, itu pilihan. Tapi kalau kita menarik ke dalam gitu ya, menarik ke dalam dari semangat kita waktu ketika kita menggelorakan gerakan reformasi waktu itu, ya nilai-nilai hakikat itu hilang gitu loh, tidak sampai, walaupun ada tidak semua ya maksudnya. Ada substansi yang kemudian hilang, tereduksi. Ini teman-teman yang khas dari Kang Rahmat, karena saya sempat mengikuti misalnya di sepanjang Jalan Dago itu di Bandung, advokasi para pedagang, lalu kemudian persoalan-persoalan kasus tanah, saya ingat betul bahkan dengan lawyer-lawyer yang hebat tuh. Itu juga sampai datang tuh ke Kang Rahmat zaman dulu. Jadi saya kira Kang Rahmat ini kemudian memang menjadi legend di Bandung, baik di Indonesia lah, karena memilih jalan hidup yang masih begini-begini aja sebenarnya. Jadi masih seniman, masih aktivis, masih pakai sendal jepit, tapi sekarang udah pakai batik lah. Batik itu karena kebetulan aja nggak ada baju. Jadi kalau dulu mah buladik. Jadi kalau di Amerika Latin punya Che Guevara, kalau di Bandung itu punya Kang Rahmat Jabaril ini. Nah, kalau sekarang aktivitas sehari-hari ngapain, Kang? Aktivitas sehari-hari itu ya tadi saya tuh ngajar. Ngajar apa? Ngajar seni tentu saja, ngelukis. Masih pameran masih. Pameran masih. Main teater sudah enggak. Sekarang ngajar teater sudah berhenti sejak 2000. Oh, aktivitas teaternya malah sudah berhenti. Kebanyakan lebih sekarang tuh lebih di seni rupa dan nulis. Rencana sih mau ada rencana bikin buku, beberapa buku yang harus dibukukan, beberapa tulisan yang harus dibukukan. 3 buku filsafat seni, 3 judul, sebagian riset, terus yang satu lagi soal sastra. Ada kumpulan cerpen tentang perempuan-perempuan pemenang. Kalau yang sudah terbit? Yang sudah terbit itu surat-surat malam, Revolusi Belum Mati, terus kumpulan puisi Patah, terus kumpulan cerpen Terusir, terus ada tulisan yang mendampingi anak-anak menyelamatkan Bosa,
terus Banyak sekali ya. ya, terus kemudian ada di beberapa tulisan-tulisan saya di beberapa jurnal kampus di STSI, di Adibuana Surabaya. Ya, saya lihat kerap kalau ada media-media yang berbau seni gitu, kerap saya melihat tulisannya Kang Rahmat Jabaril ini. Nah, jadi Kang Rahmat Jabaril ini kalau kita lihat juga di sosial media, main Facebook ya Kang ya. Itu kalau ngelihat atau sempat teman-teman melihat pamerannya secara langsung, lukisannya itu pasti nuansanya nuansa ngebedah isi kepala lah gitu ya. Persoalan-persoalan kerakyatan yang tadi, persoalan-persoalan yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi Kang Rahmat ini sampai hari ini masih konsisten di situ. Apa nggak ada tawaran untuk, ayo dong kita bantuin ke politik? Kemana? Dulu pernah saya tahun berapa ya? Tahun periode sekarang pernah saya ditawarin untuk jadi wali kota di Bandung. Ada salah satu partai yang sounding saya dan saya tolak mentah-mentah karena memang cita-cita saya sejak kecil ingin jadi seniman. Makanya saya juga berontak karena tidak ada juga sekolah seniman. Makanya saya mendingan hidup berkesenian aja. Dan saya pikir cita-cita menjadi seniman tuh tidak ada pilihan dari masyarakat gitu ya, karena memang dianggap dianggap hal yang aneh menjadi seniman itu. Jadi ustadz mungkin banyak gitu. Seniman jadi seniman nggak ada. Tapi jangan-jangan ini seniman yang ustadz nanti. Soalnya udah jenggotan, udah ini gitu ya. Insya Allah. Tuh bahasanya juga sekarang udah ada insya Allah. Lah, saya lihat ada komunitas apa di Dago Pojok, inisiasinya Kang Rahmat juga. Ya. Apa itu namanya? Kampung Kreatif. Jadi Kang Rahmat ini pendiri Kampung Kreatif di Dago Pojok. Oh, itu sudah sering diliput tuh di media-media nasional ya. Ya. Nah, itu aktivitasnya gimana? Jadi Kampung Kreatif itu sejarahnya gini. Awalnya itu karena saya merasa jemu pada gerakan, gitu ya. Di mana gerakan-gerakan itu lebih cenderung stereotip gitu ya, jadi hampir sama gitu loh modelnya. Nah, saya membangun gerakan lain gitu metodenya. Dan kurang efektif ya? Ya, kurang efektif. Jadi kita telah bertahun-tahun di dunia gerakan, ke pengadilan selalu kalah, ini kalah gitu ya. Dan demo di Waro mana nggak didengar? Bayangin dari tahun 80-an lah saya aktif di gerakan sampai kemudian ya sekarang ini tahun 2000-an. Itu mungkin hanya 1-2 yang menang di demonstrasi itu. Akhirnya memilih ke saya memilih dengan gerakan budaya. Gerakan budaya. Gerakan kreatif. Nah, ternyata itu lebih efektif dibanding gerakan-gerakan yang bikin apa Kang Rahmat di situ? Saya membuat kampung kreatif. Salah satunya yaitu bagaimana menyadarkan masyarakat supaya tidak menjual tanahnya. Intinya itu. Kenapa? Penggusuran atau perubahan budaya itu karena salah satunya lahan. Kalau lahannya hilang, sudah. Mereka diusir, kita terusir dari tanah. Terusir. Makanya saya bikin kumpulan cerpen terusir. Terusir dan akhirnya kemudian mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dasar dari kebudayaan kita itu tanah, air, dan bahasa. Kalau tanah, air, dan bahasanya hilang, sudah identitas nggak ada. Identitas sih hilang, nggak ada. Dan kita mau ngomong apa lagi? Mau bangga-banggain bangsa dengan tanah hilang, ini hilang, semua hilang. Kita nggak akan jadi apa-apa. Jadi basic utama adalah bagaimana menyadarkan publik, menyadarkan rakyat supaya tidak menjual tanahnya, menjual rumahnya. Tanah dan rumahnya harus jadi basis kebudayaan mereka, harus jadi basis perekonomian mereka, harus jadi basis tempat pendidikan mereka. Di situ Kang Rahmat kemudian mengekspresikannya dalam bentuk seni di Kampung Kreatif. Ya, disitulah kemudian saya mengajarkan mereka karena saya yakin setiap orang itu punya potensi seni. Punya potensi seni dan punya potensi keunikan. Nah, keunikan ini yang mereka bisa jual sendiri. Gitu. Itulah sebetulnya modal dasar. Dan apalagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu sebetulnya kaya dengan nilai-nilai budaya. Jangan sampai ini hilang. Nah, kalau nilai-nilai budaya atau akar-akar budaya ini dielaborasi oleh dirinya, ini menjadi potensi yang mungkin akan mengimbangi daripada kita menjual migas, menjual apa gitu.
mending jual aja nilai-nilai nilai-nilai itu untuk pertumbuhan ekonomi mereka kayak gitu ya. Dan itu terbukti dari pola yang saya lakukan. Sejak tahun berapa bikin kampung kreatif? Advokasinya dari tahun 2003, peresmian 2011. Jadi cukup lumayan panjang tuh. Jadi sekarang sudah, kalau 2011 sudah 9 tahun. 9 tahun, dan itu udah 80 negara yang berkunjung. Wow, banyak sekali Banyak ya. sekali. Dan Mereka di situ apa sih, belajar ngelukis, ada ngelukis, mengekspresikan yang tadi dibilang, ya, ada persoalan lukis, ada seni tradisi, ada wayang golek, banyak ya. Ada jaipongan. Jadi ada teman-teman, Pancasila. kita ini agak kurang beruntung. Sebenarnya saya berharap bisa mengunjungi, tapi masih lockdown ya. Masih lockdown. Paling kita nanti ngelihat visual-visualnya dari foto-fotonya Kang Rahmat. Tapi itu kayaknya sih kalau kita searching di googling pun sudah keluar tuh banyak di media-media. Nah, sampai hari ini kampung kreatif dilakukan. Sampai saat ini berjalan. Cuma karena ada Lockdown pandemi. ini. Pandemi ini jadi itu berdampak. Iya, Hanya berdampak karena apa? Pariwisata kan. Iya. Itu kita ikutin himbauan pemerintah ya. Nah, Kang Rahmat, terakhir, harapan Kang Rahmat akan kondisi secara umum, misalnya soal kesenian, soal aktivitas. Karena Kang Rahmat ini aktivis semua bisa. Ya dia penulis, ya dia pelukis, ya main teater, kemudian juga baca puisi kalau tidak salah gitu ya. Kan lengkap. Apa harapan? Sering jadi juri di Unpas. Jadi baca puisi. Jadi saya tuh dari dulu ngefans sebenarnya dengan Kang Rahmat. Apa harapan dan pesan-pesannya nih buat generasi mendatang? Harapannya sebetulnya ini apa namanya tuh, hanya dengan kreativitas kita bisa membuka jalan luas ke masa depan. Nah, maka untuk generasi muda saya berpikir jawaban untuk masa depannya adalah dengan kreativitas. Untuk mencapai kreativitas, maka harus banyak-banyaklah belajar, banyaklah. Sekarang apalagi di era keterbukaan, ya media sangat terbuka, segala macam bisa dilihat di YouTube, bisa belajar di mana-mana, studi bandingnya seperti itu. Banyak peluang untuk belajar, tidak hanya di perguruan tinggi, tapi di media sosial juga kita bisa belajar. Cari hal-hal yang positifnya, jangan berpikir negatif ke hal-hal yang di objek-objek itu. Terus yang kedua ya tentu harus punya keberanian untuk generasi muda, keberanian untuk bersikap, executive power. Terus kemampuan menalar. Tanpa ada kemampuan menalar, maka kita akan terjebak dan kita akan tetap menjadi orang kalah. Itu tadi teman-teman, saya sih masih mau kangen-kangenan dengan Kang Rahmat, meskipun dari pola pikir, cara memandang persoalan sekarang lebih dewasa. Tadi disebut soal note-nya adalah pesannya soal kreativitas. Kreativitas inilah yang kemudian anak muda harus merespon masa depan kita dengan kreativitas gitu ya. Nah, teman-teman, itu kita obrolan kita dengan Kang Rahmat Jabaril. Nanti kalau ada waktu saya pasti akan berkunjung kembali lagi ke kampung kreatif. Terima kasih Kang Rahmat udah ngobrol-ngobrol. Itu teman-teman, sampai ketemu di edisi selanjutnya. Salam perspektif saya.